Sebelum lanjut ke pembelajaran, KM silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Amin. Nih, apa kabarnya nih hari ini? Baik, apakah ada yang tidak hadir? Semua sayangnya, Bu. Hadir semua. Bagus, kelas ini tuh rajin sekali ya. Amin. Ada yang masih ingat tidak untuk minggu kemarin kita membahas tentang apa? Keanekaragaman, Bu. Betul. Nah, keanekaragaman itu ada berapa macam sih? Kita ulas sedikit ya yang kemarin. Oh, ada keanekaragaman hayati dan Betul ya, keanekaragaman hayati itu ada beberapa, ada dimulai dari tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Oke, Ibu mau tanya nih, buat sehari-hari nih, makanan apa sih yang paling kalian sukai? Nasi, Bu. Nasi, betul. Itu lebih ke pokok ya, tapi betul. Ada lagi? Nasi, betul. tahu, Bu. Tempe tahu, Seblak, Bu. seblak. Ada lagi? Yogurt, Bu. Yogurt. Terus? Sate. Sate, betul. Nah, tadi tuh dari banyaknya makanan yang kalian sukai, tadi ada yang menyebutkan tempe, tahu, yogurt. Nah, kalian tahu nggak sih tempe, yogurt, dan tahu itu dibuatnya tuh dengan seperti apa gitu? Kan kalau nasi nih, kita cuci berasnya lalu ditanak menggunakan alat penanak, langsung menjadi nasi. Nah, sementara tempe, tahu, dan yogurt itu seperti apa? Kan kalau tempe itu berasal dari apa? Kedelai. Nah, kenapa dari kacang kedelai yang tadinya bijian satu bisa menjadi tempe? Ada yang tahu tidak? Karena apa ya? Karena ada proses fermentasi, Bu. Betul. Karena ada proses Fermentasi. fermentasi. Itu sama dengan yogurt dan tahu. Karena adanya proses fermentasi di dalamnya. Sehingga tadinya yang cuman biji kedelai satuan bisa menghasilkan atau bisa menjadi tempe yang seperti yang kita tahu seperti itu. Nah, selain itu nih, kalian pernah dengar tidak berita tuh, suka ada berita yang mengabarkan buah anggur tanpa biji, buah semangka tanpa biji. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Pernah? Nah, terpikir nggak sih sama kalian, kenapa ya gitu? Kok bisa buah anggur atau buah semangka tanpa biji? Sementara kan di kita rata-rata mempunyai biji semua. Nah, ada yang tidak kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ya? Nah, oke. Karena untuk yang biji, semangka tanpa biji dan anggur tanpa biji, itu dilakukan rekayasa genetika. Nah, dan itu semua dimulai dari fermentasi, rekayasa genetika. Itu tuh akan dibahas pada pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai inovasi teknologi. Nah, yang lebih tepatnya, yang lebih runcinya ke arah bioteknologinya ya. Tapi sebelum kita membahas materi tentang bioteknologi, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Sebentar ya.
Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Boleh perwakilannya seseorang? Ada yang mau membacakan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini? Ayo, Mas siapa? Boleh, silahkan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu memahami perbedaan mengenai konsep bioteknologi konvensional serta bioteknologi modern dengan memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah yang digunakan melalui pengamatan video dengan benar. Betul. Lalu yang keduanya itu peserta didik mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis bioteknologi dengan memperhatikan prinsip ilmiah serta ciri khas dari setiap jenisnya melalui penayangan video secara tepat. Lalu yang ketiga itu ada peserta didik mampu menganalisis mengenai peranan pada bidang bioteknologi dan penerapannya pada kehidupan dengan memperhatikan manfaat serta prinsip kerjanya melalui pembelajaran kelompok berbasis project based learning secara tepat. Betul, terima kasih Is sudah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, dilihat dari tujuan pembelajarannya, maka rencana kegiatan untuk kali ini yang pertama, Ibu akan meminta kalian untuk memperhatikan atau memperhatikan video. Nah, nantinya kalian akan diminta untuk menuliskan apa aja sih yang kalian dapat dari video tersebut. Dan kalau ada yang tidak kalian mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan saja langsung kepada Ibu. Yang kedua, nantinya Ibu akan buat kalian per kelompok. Lalu akan lanjut ke pembelajaran PBL per kelompok itu. Nah, di pembelajaran PBL itu, Ibu akan meminta kalian untuk membuat rancangan produk dari masalah yang nantinya akan Ibu berikan. Nah, setelah itu, nantinya di akhir akan ada kuis. Tenang, tapi kuisnya cuman ya 3 soalan lah. Untuk mengukur apakah kalian itu sudah mengerti mengenai pembelajaran kali ini atau belum. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas, kali ini tuh kita akan membahas mengenai. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ada satu video, kalian bisa lihat. Nah, untuk kalian lihat dan perhatikan ya, nanti kalian juga harus mencatat informasi apa aja sih yang ada di dalam video tersebut. Nah, jika ada yang tidak kalian mengerti, bisa tanyakan kepada Ibu. Mengerti? Oke, langsung ya. Bioteknologi. Kita sedang membantu Ibu menyiapkan makan siang. Ada tempe goreng dan sayuran kesukaan Ada tempe goreng. Ibu bilang tempe dan kecap untuk semua terbuat dari bahan yang sama, yaitu kacang kedelai. Ibu juga sudah menyiapkan gelas semangka tanpa biji sebagai hidangan penutup. Kita jadi penasaran, kenapa kacang kedelai bisa berubah menjadi tempe atau kecap ya? Lalu kenapa ada semangka yang tidak punya biji? Ya, semua itu karena Kenapa adanya ya? teknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menggunakan organisme hidup atau bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kita manusia. Proses Betul. pembuatan tempe dan kecap menggunakan prinsip bioteknologi konvensional, sedangkan pembuatan semangka tanpa biji menggunakan prinsip bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan teknologi yang sederhana, memanfaatkan organisme secara langsung seperti bakteri dan jamur, dan melibatkan proses fermentasi
Perhatikan ya videonya, lalu catat hal kalian dapat dari video ini. Dalam bidang energi, bioteknologi digunakan untuk mengangkat tambahan bakat kendaraan, kompor, atau pembangkit listrik. Bahan baku seperti gula tebu, jagung, atau kotoran ternak diolah menjadi bahan bakar dengan bantuan bakteri. Mungkin memberikan dampak negatif bagi kesehatan, seperti mengalami keracunan atau alergi. Dampak negatif bagi alam adalah terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya dan berkualitas baik. Namun, bioteknologi harus digunakan secara bijak agar keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga dengan baik. Sekarang banyak dikembangkan kantong plastik yang Nah, dari video tadi nih, kan ibu meminta kalian untuk mencatat apa aja sih yang kalian dapat dari video ini. Ada yang bisa menyampaikan ke depan? Apa aja sih yang kalian dapat dari video ini? Atau ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang kalian kurang mengerti atau apa? Silahkan. Ibu izin menyampaikan tadi sudah. Baik, silakan Iis. Tadi dari video itu kan seperti yang tadi sudah di awal itu ada tempe dan kecap ya Bu? Ya, Terbuatnya betul. dari bahan yang sama yaitu kacang kedelai. Ya, Nah, itu tuh karena ada bioteknologi ya Bu. ya, Dan bioteknologi itu terbagi menjadi dua Bu. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. modern. Dan untuk yang bioteknologi konvensional itu dengan cara memanfaatkan organisme yang hidup ataupun yang sudah mati, Ya, itu secara langsung, seperti ada pemanfaatan dari bakteri atau dari jamur baik. yang di dalamnya tuh melibatkan proses fermentasi, seperti tadi ada olahan tempe dan kecap. Kecap. Dan seterusnya kok yang modern itu menggunakan teknologi canggih Bu, dan sebagian organisme yang dilibatkan. Untuk prosesnya itu kayak ada rekayasa genetika Bu. Ya, Tadi betul. seperti ada di berbagai bidang, ada di bidang kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan juga Perikanan. tadi ada. Sudah, Bu. Sudah? Terima kasih Iis, bagus ya. Apa yang disampaikan Iis tadi itu benar. Bahwasannya bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk baru. Baik itu mikroorganismenya itu berupa virus maupun bakteri. Itu bisa dimanfaatkan ya. Dan seperti yang sudah tadi disampaikan dan dalam video ini juga, bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan alat sederhana dan mikroorganisme kecil. Sementara bioteknologi modern itu lebih ke menggunakan alat-alat canggih dan menggunakan genetika di dalamnya. Jadi menggunakan seperti rekayasa genetika, transfer gen, itu masuknya ke bioteknologi modern. Nah, dan untuk cabang ilmu bioteknologi, itu penerapannya banyak. Ada di bidang pertanian, yang tadi menghasilkan golden rice. Terus semangka tanpa biji, itu di bidang pertanian. Dan itu berarti menggunakan apa? Ijul bisa menjawab? Menggunakan rekayasa genetik. Iya, berarti termasuk kemana itu? Bioteknologi modern. Betul. Betul ya. Yang tadi disampaikan Ijul bahwasannya golden rice dan semangka tanpa biji itu termasuk ke dalam bioteknologi modern, lebih tepatnya kepada rekayasa genetika. Selanjutnya itu ada di bidang kesehatan, vaksin. Nah, itu vaksin juga termasuk jadi produk bioteknologi. Lalu ada di bidang industri, seperti tadi pembuatan tempe, pembuatan kecap, itu masuknya ke bidang industri. Terus ada di bidang lingkungan juga, ada di bidang
kesehatan. Nah, seperti itu. Nanti, nah untuk selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan di awal, kita akan lanjut kepada dengan menggunakan metode project based learning, kalian akan diminta untuk membuat sebuah produk dari permasalahan yang ibu berikan. Tapi sebelum itu, sebelum ke penyampaian produk, ibu akan meminta kalian terlebih dahulu untuk dibagi kelompok. Ya? Oke, sudah dibagi kelompoknya? Yang kemarin aja, Bu. Boleh. Nah, untuk LKPD-nya, Ibu akan bagikan lewat grup ya? Ya, Bu. Jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, untuk LKPD-nya kan Ibu berikan di grup, sudah dapat semua? Ya, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah dapat, di sana ada 2 artikel. Nah, tugas kalian adalah kalian pilih salah satu dari 2 artikel tersebut. Nantinya, nah, kan di sini ada permasalahan. Kalian pilih salah satu dan kalian rancanglah produk apa sih yang akan kalian lakukan terhadap 2 permasalahan tersebut. Apa yang akan kalian lakukan dengan menggunakan prinsip bioteknologi tadi? Kalian akan melakukan apa dan kalian buat rancangannya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Sudah? Oh, belum sampai. Sebentar. Tapi setiap antara kelompok satu dengan kelompok lain tidak boleh sama ya. Ya, Bu. Kalian bisa pilih salah satunya tapi tidak boleh sama. Bagaimana? Berarti Bu, ini tuh Ya. cari permasalahannya dulu yang mau kita. Ya, kan ini artikel tersebut itu berisi mengenai permasalahan yang ada ya. Nah, untuk itu kalian coba dengan yang sudah kalian tadi dapat mengenai bioteknologi, ya, apa sih yang bisa kalian buat atau lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan prinsip bioteknologi tadi. Mengerti? Berarti videonya yang tadi, Bu. Terus bikin kesimpulan lagi di sini tulis. Ya, kesimpulan yang tadi kalian buat, kalian bisa tulis di sini. Ya. Selanjutnya, lanjut ke kegiatan selanjutnya, kalian bisa pilih salah satunya. Dari 2 ini. Ya. Jadi kalian nantinya bebas mau melakukan apa saja dengan menggunakan prinsip bioteknologi tadi. Nanti kalian catat temanya apa ya. Tema yang kalian pilih itu apa dan alasan kenapa kalian memilih tema itu, serta ke bawahnya rancangan produk yang akan kalian buat. Nah, dimulai dari alat, bahan, proses, kalian cantumkan di sana semua apa yang akan kalian lakukan. Lalu di sana juga Ibu memberikan tempat untuk timeline ya, timeline untuk produk ini. Jadi waktu pengerjaannya kan, kalau sekarang Ibu hanya meminta kalian untuk melakukan atau membuat rancangan kegiatan saja. Untuk prakteknya kalian bisa lakukan mandiri di rumah, tapi harus disusun jadwalnya terlebih dahulu, serta pembagian tugasnya. Ya, oke. Mengerti? Oke, butuh waktu berapa lama nih buat mengerjakan itu?
30 menit cukup? Limbah sayur ini teh. Ya, yang itu limbah sayur. Kalau yang ini jagung. Ibu kasih waktu 30 menit cukup? Insya Allah cukup Bu. Oke. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Apakah sudah? Sedang? Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak? Apakah ada masalah? Tidak ada, Bu. Belum ada. Baik, semangat ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Gimana, ditanyakan? Yang Ya, nomor 4 Bu, gimana Bu? berarti yang dipilihnya apa nih? Yang limbah sayur Bu. Oke, limbah sayur. Yang nomor 4. Yang nomor 4 itu, apakah jagung bisa dijadikan salah satu produk bioteknologi? Bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Jika iya, jelaskanlah jenis bioteknologi mana yang paling cocok. Oh. Jadi kan tadi tuh dari bioteknologi tadi kan banyak ya. Ada dari bioteknologi modern, terus ada dari bioteknologi konvensional. Nah, kira-kira mana nih yang bisa dijadikan yang bisa dilakukan untuk jagung tersebut dari bioteknologi tersebut? Sudah? Bagaimana? Tinggal 10 menit terakhir, apakah sudah? Belum. Kelompok ini sudah? Belum Bu. Belum juga. Oke. 10 menit lagi ya. Sudah ya? Sudah 30 menit, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Kelompok ini juga sudah? Siap Bu. Boleh? Silahkan. Kelompok mana dulu nih yang akan mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Silakan. Boleh bawa buku, Bu? Boleh, silakan. Oke. Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjawab LKPD ya, Bu. Yang pertama itu kan dari tadi ada yang mengamati video ya, Bu. Untuk yang mengamati kan tadi sudah disampaikan ya, bisa langsung ke yang selanjutnya aja. Nanti dikumpulkan saja LKPD-nya. Untuk tadi yang diaktifkan
artikel itu ada yang permasalahan yang dari limbah sayur dan yang jagung. Ya, Kelompok kami memilih yang jagung, Bu. baik. Untuk pertama itu kan apakah jagung bisa dibuat untuk menjadi yang bioteknologi? Betul. Ya bisa, Bu, dengan cara pemanfaatan Mhm. bakteri Bacillus thuringiensis. Bacillus. Itu nantinya akan dimodifikasi dengan jagung agar jagung itu tahan terhadap hama Oke. tertentu. Mhm. Tuh. Untuk temanya itu kita jagung BT seperti yang sudah ada juga, Bu. Untuk bahannya itu yang tadi ada bakteri Bacillus thuringiensis, Mhm. itu yang akan kami butuhkan. Untuk alatnya kami ini akan menggunakan teknologi juga melalui Rekayasa genetika. begitu. Oke, berarti yang kalian pilih itu ke rekayasa genetika Iya, iya. dengan menggunakan, Bakteri berarti dari bakteri itu diambil apanya? diambil Diambil apanya? di bagian untuk yang tahan hama itu, Bu. Di bagian gennya. Ya, Nah, nanti kalian bagian cicipi ini, itu berarti. Oke. Ini ke biologi modern ya. yang modern. Tapi mungkin untuk bioteknologi modern, kalian kan pilihnya berarti ke bioteknologi modern. Berarti mungkin untuk itu lakukan praktek ya. Ya kan? Berarti kalian bisa menggunakan studi literatur saja ya. Oke? Baik, terima kasih. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 2. Mhm. Berarti saya akan memaparkan tadi pertanyaan di RKPD. Ya, Terus yang saya pilih adalah pupuk. Pupuk. Limbah limbah sayur. Yang saya pilih limbah sayur, Iya. Bu. Terus inovasi bioteknologinya yaitu menjadi pupuk organik, Bu. Betul. Jadi limbah sayur ini kita akan bioteknologikan menjadi pupuk organik, Bu. Terus untuk bahannya wadah. Iya, itu alat mungkin ya. Alatnya Alatnya. kita wadah, botol, dan tempat-tempat Iya. yang banyak lah, botol kayak gitu lah. Iya. Terus caranya ya kita kumpulkan dulu sampah organik, Bu. Terus siapkan wadah untuk pengomposan dulu. Karena untuk menjadi pupuk organik kita perlu pengomposan dulu, Bu. Terus isi wadah dengan sampah organik, terus aduk. Oke. Dimasukkan cairan apa gitu. Iya, cairan apa? Iya. POC apa? Bagus. Nah, untuk selanjutnya dari yang sudah kita sampaikan tadi, materi yang kita bahas, ada yang bisa menyimpulkan tidak mengenai pembelajaran kali ini? Ada yang mau? Oke, jadi dari yang kita bahas tadi bisa disimpulkan bahwasanya bioteknologi itu merupakan cabang ilmu yang menggunakan mikroorganisme kecil atau memanfaatkan mikroorganisme lain untuk menghasilkan produk baru. Nah, untuk bioteknologi itu ada dua, bioteknologi modern dan konvensional. Kalau untuk fermentasi itu masuk ke konvensional. Kalau untuk rekayasa genetika, terus transfer gen itu masuknya ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu menggunakan, lebih cenderung ke menggunakan genetikanya, mengambil DNA dari spesies lain untuk ditanamkan menjadi produk yang lebih unggul. Sedangkan untuk bioteknologi konvensional itu adalah memanfaatkan mikroorganisme kecil seperti jamur dan bakteri untuk menghasilkan produk baru.
Nah, dan penerapan bioteknologi itu ada di berbagai bidang. Ada apa aja? Ada Yang bidang pertama, Pertanian, pertanian, betul. perikanan, Perikanan, kesehatan, kesehatan. pertanian, Pertanian tadi sudah. eh, industri, Industri, lingkungan, dan sebagainya ya. Nah, oke. Setelah membahas materi tadi nih, seperti yang Ibu janjikan tadi, di akhir akan ada kuis. Ibu akan meminta kalian bisa jawab dengan mengisi nama kalian. Langsung jawabannya saja ya, tidak perlu dituliskan soalnya. Soalnya itu ada 3. Kalian bisa isi. Tapi Ibu waktu 5 menit untuk 3 soal. Cukup ya? Cukup. Untuk soalnya seharusnya ditampilkan di sini. Tapi berhubung ada masalah dengan laptop ibunya, jadi ibu bacakan saja ya. Ibu kirim saja deh ke kalian mengenai soalnya ya. Ibu kirim di grup. Sudah terkirim? sudah Bu. Oke. Sok. 5 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah 5 menit. Ayo kumpulkan ya. Sudah 5 menit. Bukan. Oke. Nah, dari pembelajaran kita kali ini nih, pesan apa sih yang kalian dapat? pastinya Ada yang tahu? Jadi, pada pembelajaran kita kali ini, kita berarti bisa menyimpulkan ya, bahwasanya makhluk terkecil sekalipun, seperti bakteri dan jamur gitu, yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita, itu memiliki manfaat yang sangat besar untuk kita. Kan kita juga mengkonsumsi tempe, itu kan dengan menggunakan mikroorganisme kecil ya. Jadi kalian tidak boleh menganggap hal sepele atau hal-hal kecil itu tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Itu tidak boleh, karena sekecil apapun itu yang ada di dunia ini pasti memiliki manfaat. Oke, untuk pembelajaran kali ini nih, bagaimana, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Alhamdulillah. Berarti kalau seperti itu, mungkin pembelajarannya cukup ya sampai di sini. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Ibu, mungkin hanya sekian dari Ibu. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.